Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan keempat ini, nanti Anda akan mengakses e-learning dengan alamat URL yaitu https e-learning.ikmi.ac.id. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mengenal ruang lingkup, pemrograman Python, dan Jupyter Notebook. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar Anda mampu memahami lingkungan pemrograman Python dan Jupyter Notebook. Selanjutnya, bagaimana cara instalasi Jupyter Notebook dan bagaimana cara menjalankan environment atau lingkungan Jupyter Notebook, serta cara menggunakan environment atau lingkungan Jupyter Notebook. Apa itu Jupyter Notebook? Jupyter Notebook adalah software yang sangat populer beberapa tahun terakhir ini. Jupyter itu bisa kita akses dari jupyter.org. Sebetulnya merupakan organisasi non-profit untuk mengembangkan software interaktif dalam berbagai bahasa pemrograman. Notebook itu sendiri adalah satu software buatan Jupyter, di mana mereka adalah atau ia adalah aplikasi web open source yang memungkinkan kita membuat dan berbagai dokumen interaktif yang berisi kode live, persamaan, visualisasi, dan teks natif yang sangat kaya. Dikatakan bahwa Jupyter Notebook itu adalah merupakan editor yang digunakan di dalam pemrograman Python. Tentu saja tidak hanya Python, bahasa pemrograman lain pun dapat menggunakan editor ini. Sekarang kita masuk kepada bagaimana cara instalasi Jupyter melalui Anaconda. Jupyter didapatkan melalui Anaconda, yaitu Anda bisa mendownload terlebih dahulu dari Anaconda dengan mengakses https anaconda.com. Selanjutnya pilih menu produk, lalu individual edition, lalu scroll ke bawah sampai menemukan logo atau gambar seperti di bawah ini. Di sana ada Windows, ada Mac OS, selanjutnya ada Linux. Nah, kalau kita platform operating sistemnya menggunakan Windows, maka Anda bisa mengklik di situ apakah sistemnya adalah 64 bit atau 32 bit. Begitu juga Mac OS dan begitu juga Linux. Selanjutnya setelah Anda download, maka hasilnya seperti ini dan Anda sudah siap menginstalasi. Nah, ini proses instalasinya mulai dari instalasi pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan finish. Ya, dan pastikan Anda sudah menginstalnya dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara memanggil Jupyter Notebook? Nah, setelah melakukan instalasi Jupyter di Windows, pastikan tidak ada error saat melakukan instalasi. Selanjutnya Anda bisa cek Jupyter telah terinstall bisa memanggil Anaconda PowerShell Prompt pada Windows. Jadi Anda bisa melakukan klik menu Start atau berlogo Windows di komputer Anda, kemudian nanti cari yang namanya Anaconda PowerShell Prompt. Maka akan muncul seperti ini, dan apabila direktori Anda akan berpindah, nah ini akan muncul seperti ini. Di C, kemudian kita pindahkan ke D sebagai direktori data, maka dari D ini kita akan ketik yang namanya Jupyter Notebook. Ya, ketik Jupyter Notebook, maka akan muncul di sebelah kanannya tampilan seperti ini. Ini adalah sudah masuk kepada
eh, antar muka yang berbasis web. Artinya kita bisa menggunakannya, ini sudah langsung localhost /2 888. Nah, apabila sudah sampai di sini, maka Anda sudah siap untuk memulai bagaimana cara menggunakan Jupyter Notebook tersebut. Nah, bagaimana membuat notebook dengan Python? Setelah Anda tadi berhasil menjalankan Jupyter Notebook melalui Anaconda PowerShell command atau prompt, di sebelah kanan itu ada yang namanya tombol new. Nah, ketika diklik tombol new, maka akan ada pilihan Python 3. Lalu isikan kode yang kemudian diklik, maka akan muncul seperti di bawah ini. Nah, ini nanti akan muncul sebuah area di mana di sini ada area kode, ada area untuk mengetik suatu kode-kode atau instruksi-instruksi bahasa pemrograman Python. Nah, di dalam Jupyter Notebook di situ kita dapat sunting, maka kita harus mengenali bagian-bagian utama dari tampilan notebook. Di antaranya di sini ada untitled. Untitled ini adalah judul yang tidak ada isinya, sementara kita bisa memberikan nama judul tersebut dengan nama aplikasi atau programnya. Selanjutnya ada yang namanya cell dan jenis cell. Nah, cell ini adalah bagian yang penting dari tampilan notebook ini, sehingga cell ini adalah karena cell adalah untuk menuliskan kode atau karya kita, baik berupa narasi atau maupun kode. Nantinya si notebook ini akan berisi banyak sel. Nah, saat ini notebook ini hanya mempunyai satu sel. Ini yang disebut dengan sel. Ya. Kemudian jenis sel ini banyak sekali. Ada kode, ada markdown, ada header dan seterusnya. Seperti yang ada di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis sel. Kemudian pada saat awalnya notebook akan memperlihatkan kepada kita adalah jenis sel berupa kode, ya, ini berupa kode ini. Nah, apa itu markdown? Markdown itu adalah tempat atau sel untuk membuat narasi. Jadi kalau kita ingin membuat markdown, maka gantilah sel ini yang tadinya kode menjadi markdown, ya, markdown. Lalu tulislah di sini. Nah, ketika kita menulis sel ini, maka sel disebut dengan mode edit. Artinya bahwa kita bisa membuatkan narasi yang ada di dalam sel dengan mode markdown tersebut. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Nah, untuk melihat tampilan sebuah sel, maka sel itu harus dijalankan dengan salah satu cara, apakah bisa menggunakan tombol atau bisa menggunakan menjalankannya dari menu. Jika menjalankan dari menu, apabila kita ingin merunning atau menjalankan sel, kalau dari menu di sini kita bisa berikan menu sel, kemudian run sel. Kalau kita pakai tombol kode pintas itu dengan cara menggunakan Ctrl Enter. Namun kalau untuk yang komputernya Mac atau Apple itu adalah CMD Enter. Itu untuk menjalankan sel. Untuk menjalankan sel selalu memindahkan fokus ke sel berikutnya. Jadi kita bisa berikan menu sel kalau kita pakai menu, yaitu klik menu sel, kemudian run sel dan select below. Namun apabila kita pakai keyword atau kunci shortcut gitu ya, atau kunci pintas, itu kita gunakan shift enter. Selanjutnya apabila kita menjalankan sel lalu membuat sel baru di bawahnya, ini kita bisa juga alt enter. Jadi kalau kita ingin membuat menjalankan sekaligus membuat sel baru di bawahnya, itu kita bisa run sel atau insert below, atau dengan shortcut yaitu alt enter, atau pada Mac itu adalah option enter.
Menjalankan sel mempunyai makna yang berbeda tergantung jenis selnya. Sehingga untuk jenis sel Markdown ini akan merubah kode Markdown itu menjadi tampilan yang diharapkan atau dirender disebutnya. Untuk jenis sel kode, maka kodenya akan dijalankan oleh kernel, yaitu perubahan state akan disimpan oleh kernel dan hasilnya ditampilkan di bawah runningnya itu, yaitu di notebooknya. Sebagai tambahan informasi, ada cara untuk menjalankan semua sel yang bisa Anda lihat di menu sel. Ada run all, ada run all above, ada run all below. Nah, seperti ini mari kita eksekusi sel Markdown di atas. Nah, ini bisa kita jalankan. Jadi ketika dijalankan, maka akan muncul seperti ini. Maka sel disebut ada dalam mode command. Nah, perhatikan garis kotak biru yang mengiris sel. Jadi kalau garis kotak biru yang mengiris sel ini adalah Markdown. Menulis dan menjalankan kode program. Nah, bagaimana caranya jika kode program ini kita tulis kemudian kita jalankan? Nah, pada saat kita masuk di sel kode, maka ada bracket kotak di sebelah kiri. Nah, ini yang bertuliskan in. Ini artinya bahwa akan diisi urutan eksekusi setelah sel dieksekusi. Nah, kalau kita jalankan, misalnya ada sebuah instruksi, misalnya ada variabel msg sama dengan hello world, maka print msg, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Maka yang tadi kotak bracket itu akan diisi dengan urutan instruksi pertama. Ini adalah yang tadinya kosong menjadi 1. Begitu seterusnya. Apabila ada instruksi yang kedua, maka ini akan diisi instruksi yang angkanya adalah 2. Nah, bagaimana dengan lingkup variabel di dalam pemrograman Python? Yang nanti insya Allah akan kita masuk jelaskan variabel-variabel tersebut juga dikupas pada topik kedua. Variabel-variabel dan fungsi-fungsi yang Anda deklarasikan di sel akan punya lingkup global. Artinya lingkup global ini adalah variabel ini akan dikenal di dalam editor pemrograman Python selama belum di shutdown server Python tersebut, atau selama masih kita jalankan itu maka akan mengenal variabel yang disebut yang sifatnya global. Artinya bahwa variabel tersebut dapat dikenali di dalam sel lainnya. Misalnya membuat sel baru yang mengakses variabel Mrs. yang dideklarasikan di sel kedua, maka kita akan muncul seperti ini, ya. Demikian pertemuan yang keempat ini pada topik 1 tentang ruang lingkup atau instalasi di dalam pemrograman Python. Semoga Anda bisa memahaminya dan sampai ketemu di topik kedua masih di dalam masih dalam pertemuan keempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.